Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga Allah merahmati perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan pembahasan tentang mengintip dari nikmat surga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan hadis yang menjelaskan tentang pintu-pintu surga, bahwa Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab, bahwa di surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, dan di antara pintu surga ada namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidaklah memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya pintu-pintu surga itu sesuai dengan nama amalan. Ada babul ilmi, pintu ilmu. Babul salah, pintu salat. Babul sedekah, pintu sedekah. Juga babul jihad, pintu jihad. Hampir nama-nama dari pintu-pintu surga adalah sesuai dengan ibadah, kecuali pintunya orang yang berpuasa. Nabi menamakan pintu surga dari orang yang beribadah puasa itu dikatakan ar-rayyan. Rayyan terambil dari maknanya ray. Ar-ray itu artinya dahaga. Rayyan artinya dahaga yang hilang. Dahaga yang hilang. Sehingga orang-orang yang masuk ke surga, orang-orang yang dahaganya dihilangkan. Sehingga dikatakan pintu surga untuk orang yang berpuasa ar-rayyan, orang-orang yang dihilangkan dahaganya. Kemudian jarak antara pintu surga dengan pintu yang lain disebut dalam hadis, kata Nabi, ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanah. Sungguh jarak antara dua pintu surga, artinya jarak antara satu pintu ke pintu yang lain adalah perjalanan selama 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadhidhun minaz ziham, dan kelak akan datang suatu hari, suatu masa di mana seorang hamba yang beriman akan merasakan bisingnya saking banyaknya manusia. Artinya ketika mau masuk surga. Dan kita tahu dalam berbagai ayat seperti di surah Al-Jathiyah bahwa masuk surga itu tidak furoda, bukan individu. Orang masuk surga itu bukan furoda, bukan individu. Betul, sebelum masuk surga urusan furoda, urusan individu.
sebagaimana Allah mengatakan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Di hari itu, di hari kiamat, sejak Allah bangkitkan manusia dari kuburan mereka, itu semuanya nafsi-nafsi, pribadi-pribadi, furoda. Tapi ketika ketika apa? Ketika di mahsyar bersama, cuman semua sibuk dengan urusan pribadi. Sampai dihisab, sampai ketika mereka di haud atau di mizan, sampai di sirat, semua nafsi-nafsi. Nah, orang-orang yang berhasil melewati sirat, karena sirat adalah jisrun yunsabu fawqa nari jahannam, bahwa sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Sirat disebut dalam hadis jisrun yunsabu fawqa nari jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, yang sifatnya Nabi mengatakan al-yanu minasy-sya'r, lebih lembut dari rambut, wa ahadu minas saif, dan lebih tajam dari pedang, wa fi jawanibihi kalalib, dan Nabi menyebutkan sirat itu di samping kanan kirinya ada kalalib. Kalalib itu pengait-pengait yang akan mengait orang-orang yang melalui sirat. Nah, semua di sini nafsi-nafsi. Hanya Nabi yang mengkhawatirkan umatnya, tapi semuanya selain Nabi mengkhawatirkan menguruskan pribadi-pribadi, sampai mereka yang berhasil melewati sirat, maka mereka harus menunggu di hadapan surga. Jadi tidak langsung masuk. Bahkan sebelum masuk surga ada namanya qantarah, di mana qantarah sebuah jembatan juga, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengqisas antara orang beriman yang punya masalah. Jadi setelah melewati sirat, mereka tidak bisa langsung masuk surga, sampai mereka berhenti di sebuah tempat namanya qantarah. Di situ di mana Allah akan menyelesaikan urusan di antara orang beriman yang punya masalah sejak di dunia. Mungkin masalah hutang antara si A dengan si B yang tidak selesai, atau mungkin hasad ketika di dunia satu sama lain. Allah menyelesaikan di situ. Karena ketika mereka sudah selesai dikisas, Nabi datang, kemudian baru Nabi membukakan pintu surga, baru mereka bisa masuk. Jadi tidak langsung. Tidak langsung. Nah, ketika mereka selesai dikisas, mereka harus menunggu di depan pintu surga tadi, 8 pintu surga. Ketika mereka menunggu, disitulah suara manusia begitu bising. Suara manusia begitu bising, sebagaimana Nabi mengatakan, wala ya'tiyana 'alaiha yaumun wa hiya kadhidu minaz-ziham, akan datang suatu masa di mana suara orang bergemuruh, suara orang berbincang-bincang satu sama lain, tidak sabar pengen segera masuk surga. Karena berbeda dengan di mahsyar. Kalau di mahsyar, manusia berkumpul di mahsyar itu semuanya terdiam, nggak ada yang berbicara. Kalau kondisi manusia di mahsyar setelah dibangkitkan dalam kubur, mereka berkumpul di mahsyar, kondisi mereka itu tidak ada yang berbicara, nggak ada yang berbicara satupun. Karena di situ dikumpulkan semua manusia, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir diciptakan oleh Allah sebelum hari kiamat. Allah kumpulkan semuanya, yang mukminnya, yang kafirnya, semua dikumpul dalam mahsyar, dan semua terdiam, nggak ada yang berani berbicara. Bahkan pandangan wajah manusia di mahsyar itu nggak ada yang ke atas, nggak ada yang ke samping, nggak ada yang jelalatan, semuanya tertunduk. Dalam kondisi matahari didekatkan, kemudian tidak berpakaian, tidak beralas kaki, semua sibuk urusan masing-masing. Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar di ayat ke-78, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Manusia ketika dibangkitkan dari kuburan mereka di hari berbangkit, dalam kondisi khusya'an absaruhum, pandangan wajah mereka tertunduk ke bawah semuanya. Ketika mereka dikeluarkan dari ajdath, yaitu kuburan-kuburan mereka. Muhti'ina ilada, mereka semua mendengar seruan, artinya mendengar seruan untuk berkumpul di mahsyar. Dan ketika itu hanya orang kafir yang nyeletuk, yang berbicara dengan mengatakan wa yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ketika dibangkitkan dari kuburan mereka,
dalam kondisi pandangan mereka tertunduk, matahari didekatkan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan mereka sambil mengatakan hadza yaumun asir, ini hari yang menyusahkan. Itu ucapan mereka, dan tidak ada lagi ucapan yang lain. Sudah sampai mereka nunggu lama di mahsyar. Berbeda dengan di depan pintu surga, karena di depan pintu surga otomatis kan sudah pada selamat, artinya sudah melewati fase-fase akhirat, dari apa, dari mahsyar, dari hisab, dari mizan, dari haud, sirat, dan kontorah, sehingga mereka tidak sabar pengen masuk surga. Ketika mereka apa? Sudah di hadapan pintu surga, nggak sabar sudah. Kata Nabi, wala ya'tiyana 'alaiha yaumun, akan datang suatu masa, suatu hari di mana engkau wahai orang beriman akan mendengar suara yang sangat bising. Apa bising itu? Apa bising? Bising bahasa Indonesia kan? Bising itu adalah suara yang mengganggu telinga, bergemuruh. Semua orang berbicara, pengen segera masuk surga. Dan ketika dimasukkan zumara, ketika masuk, dipersilakan masuk, masuknya nggak satu-satu. Ketika dibuka surga oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mereka akan masuk apa? Zumara, rombongan, kelompok-kelompok. Wasiqal ladzina ittaqau ilal jannati, wasiqal ladzina ittaqu, ayatnya dalam surah Az-Zumar ya. Ya. Wasiqal ladzina taqau rabbahum, wasiqal ladzina taqawhum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa untuk masuk ke surga. Maksudnya orang yang bertakwa terhadap Rabbnya untuk masuk ke surga, zumara, rombongan. Masuknya rombongan, enggak satu-satu enggak, rombongan. Karena sudah bising itu. Sudah bising, sehingga Allah memasukkan mereka rombongan. Hatta idza ja'uha, ketika mereka betul-betul sampai di depan surga, futihat abwabuha, dibuka pintu surga. Dibuka, dan mereka disambut oleh para malaikat penunggu pintu surga, dan para malaikat tadi berkata kepada orang-orang yang akan masuk surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Wallah, bahagianya. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannah. Kita memohon kepada Allah agar kita termasuk ahlul jannah. Salamun alaikum, kata para malaikat, keselamatan atas kalian, tibtum, dan berbahagialah. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga dan kalian kekal di dalam surga, nggak akan pernah keluar. Ya, tidak akan pernah keluar. Kemudian kita juga menyebutin kemarin bahwa orang-orang masuk surga masuknya itu berbeda-beda. Mari kita sebutin juga. Ya, kata Nabi dalam hadis, inna awwala zumrati yadkhuluna al-jannah fi ala suratil qamari lailatal badri. Sesungguhnya rombongan orang-orang yang masuk surga itu rombongan pertama, maksudnya laksana rembulan di malam purnama. Jadi orang-orang yang pertama masuk surga, rombongan pertama itu kata Nabi seperti rembulan di malam purnama. Masya Allah, terang, Masya Allah. Kemudian walladzina yalunahum ala asyaddi kaukabin dzurriyyin fis samai idha'atan la yabuluna idha'atan. Kemudian kelompok setelahnya akan masuk ke surga laksana bintang-bintang yang ada di langit. Kelompok setelahnya, maksudnya orang-orang yang kedua atau berikutnya yang mereka masuk surga, kata Nabi, laksana bintang-bintang yang berkilau atau yang berkedip-kedip di apa? Di cakrawala. Yang bagi antum yang pernah umroh atau pernah haji, masya Allah, lihat orang itu berkumpul, masya Allah. Iya, antum yang pernah haji mungkin ya akan melihat sedikit gambaran bagaimana di musim haji saja manusia berkumpul semuanya dalam satu tempat ya, apalagi di Muzdalifah itu, karena Muzdalifah nggak ada tenda-tenda. Kalau di Mina masih ada tenda, di Arafah masih ada tenda. Kalau di Muzdalifah nggak ada tenda, semua orang berkumpul di situ. Kayak macam-macam itu. Dan dulu di zaman di tahun-tahun sebelum, mungkin 10 tahun yang lalu, itu penerangan masih sedikit, hanya di tertentu ya. Sehingga kondisi orang itu betul-betul kayak apa ya, macam-macam gitu kondisinya, betul-betul apa, banyak, ramai. Ini baru di dunia. Sehingga saya membayangkan di dunia saya seperti itu, apalagi di hari kiamat. Bahkan orang tawaf saja ketika musim haji di tanggal ke-12 terutama ya, karena tanggal 12 kan sebagian mengambil nafar awal, pulang terlebih dahulu. Itu luar biasa, orang tawaf tuh nggak bergerak itu.
Dan ini sedang ibadah di dunia gitu kan. Bagaimana ketika di hari kiamat, terutama ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, kelompok yang kedua masuk surga seperti layaknya bintang-bintang yang bersinar bercahaya di cakrawala. Dan kondisi mereka di surga kata Nabi, la yabulun, tidak buang air kecil. Ya, artinya di sana nggak ada toilet karena nggak ada orang buang air. Ya. Kalau di dunia kumpulan banyak orang harus ada toilet, kalau nggak bahaya. Ya kan? Tapi di hari kiamat bagi orang-orang beriman ketika mereka masuk ke surga, dan ketika mereka masuk surga kondisi mereka la yabulun, tidak buang air kecil, wala yataghawatun, tidak buang hajat besar atau buang air besar, wala yamtakhituna, mereka tidak buang sesuatu yang bau dari mulut seperti ludah, iler dan sebagainya, ya, termasuk apa namanya ingus, nggak keluar dari mereka, ya. Wala yanfuluna amsyatuhum adz-dzahab, dan mereka tidak buang ingus. Amsyatuhum adz-dzahab, sisir-sisir mereka dari emas, menunjukkan bahwa ahlul jannah suka berhias. Iya, ahlul jannah suka berhias. Makanya jadikan motivasi antum berhias untuk istri supaya apa? Sama-sama masuk surga. Jangan malas, ya kan? Ya. Begitu apalagi istri gitu kan, khasnya dengan apa? Dengan bersolek di hadapan suaminya, semangat. Ya. Sebagai sugesti apa? Sugesti bahwa orang yang masuk surga itu suka berhias, sampai Allah menjadikan apa? Sisir-sisir mereka dari emas, bukan dari plastik yang kadang merotol, hingga dari emas kata Nabi. Bahkan warashhuhumul misk, ya. Bahkan minyak wangian mereka itu minyak kasturi, minyak kasturi. Kemudian wa majamirhum aluwah, dan tempat bukhur, ya. Bukhur itu apa? Bukhur itu wangian yang dijadikan untuk ruangan, ya. Ya, istilahnya dupa, dupa istilahnya, dupa, tapi bukan dupa dukun, ya. Maksudnya dupa yang dijadikan untuk wangian. Kalau di Arab Saudi terbiasa, ya. Kalau antum bukan pernah umroh, biasanya orang-orang Saudi bawa kayak dupa berasap, itu wangian yang luar biasa, harganya mahal, ya. Apalagi minyak untuk ngoles Hajar Aswad itu minyak mahal, bukan murahan. Minyak mahal sekali, ya. Kemudian jadi bukhur mereka adalah batang kayu gaharu India. Ini disebutin, ini terjemahan, ya. Sebagian mengatakan apa, wa majamirhum al-aluwah, sebagian mengartikan al-aluwah atau apa namanya, batang kayu yang terkenal di India yang sangat wangi, mungkin Allah alam. Kemudian wa azwajuhum al-hurul ain, dan istri-istri mereka adalah bidadari yang bermata jeli. Dan di sini tidak disebutkan suami-suami mereka, enggak. Ada satu hikmah terbesar bahwa memang sebagaimana awal penciptaan manusia itu siapa? Nabi Adam, laki-laki kan. Allah menciptakan Hawa untuk apa? Melengkapi kehidupan Adam, bukan Adam melengkapi kehidupan Hawa. Itu hikmah terbesar yang Anda bisa pahami. Allah menciptakan manusia pertama itu Adam, laki-laki, dan Allah baru menciptakan Hawa setelah Adam merasa kesepian kan. Dan Allah meminta kepada Adam meminta kepada Allah untuk adanya seorang pendamping. Baru Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Sehingga para mengatakan keberadaan Hawa adalah pelengkap kehidupan Adam di muka bumi ini, dan juga di hari kiamat hikmahnya. Jadi kehidupan wanita itu dalam rumah tangga melengkapi suami, bukan sebaliknya. Catat itu, catat dalam benak antum wahai para suami, supaya antum tidak dikuasai oleh istri-istri antum. Ya. Anda belajar tegas, biar itu tegas, ya. Dan ada yang istri di sini, alhamdulillah, berarti dengerin, ya. Tapi jangan jadi bahan tengkaran di rumah. Karena memang Allah menjadikan penciptaan Hawa untuk menyempurnakan laki-laki, dan ini berlangsung sampai di surga Allah. Makanya Allah menyebutkan wa azwajuhum, dan istri-istri bagi penghuni surga, dan istri-istri bagi penghuni surga, menunjukkan penghuni intinya siapa? Laki-laki apa wanita? Laki-laki. Penghuni inti surga itu laki-laki, bukan wanita. Adapun wanita pelengkapnya. Contoh, ya, Allah menyebutnya juga dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan ahlul jannah masuk ke surga, Allah memerintahkan mereka untuk menyuruh dirinya masuk bersama istri-istri mereka.
sebentar, surahnya di surah Fatir atau surah Zukhruf. Baik. Ya, surah Az-Zukhruf di ayat ke-70. Kata Allah, udkhulul jannah. Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian wahai orang beriman ke surga bersama istri-istri engkau, bersama pasangan-pasangan hidupmu. Allah perintahkan. Tapi pertama siapa apa? Kepada laki-laki dulu sebagai manusia pertama. Kemudian apa? Wanita, istrinya. Masuklah kalian ke surga bersama istri-istri kalian, pasangan hidup kalian. Tuh baru kalian akan dibikin bahagia. Kalian akan dibikin rileks. Siapa yang merilekkan? Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi Allah memberikan mereka, mempersiapkan istri-istri bidadari-bidadari yang Allah sebutkan hurul ain. Hurul ain. Makna hurul itu apa? Diartikan bahasa Indonesia apa? Bidadari bermata jeli. Apa jeli itu? Bermata jeli, bermata menarik, menunjukkan bahwa sifat wanita ahlul jannah itu kecantikannya dia tidak hanya pada wajah, termasuk pada mata-mata mereka, ya kan? Di dunia saja menilai wanita cantik, matanya termasuk enggak? Iya enggak? Iya. Sehingga Allah menjadikan kelak di surga pun ahlul jannah, istri-istri mereka kecantikannya sampai mata-mata mereka, ya, kedipan matanya, kerlingan matanya, luar biasa kan, ya. Baru yang lain, ya, dari apa, dari wajahnya, pipinya merah merona. Dan apa nyampaikan bahwa kalau antum mau baca lebih tentang sifat ahlul jannah yang dibawakan oleh Imam Qayyim, coba baca kitab apa namanya, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Tamasya ke surga, yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau banyak menyebutkan di situ sifat-sifat ahlul jannah, termasuk apa? Bidadari. Sebutkan bagaimana mata mereka, bagaimana bibir mereka, bagaimana hidung mereka, bagaimana bibir mereka merah merona, bagaimana rambut mereka, bagaimana alis-alis mereka, bagaimana dagu mereka meruncing, bagaimana jenjang leher mereka, bagaimana apa kecantikannya dan keindahannya di balik apa kuping mereka, sampai di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya kan? Iya, ya. Bagaimana apa jenjang leher mereka, bagaimana pundak-pundak mereka, bagaimana dada mereka, sebutkan. Karena memang itu keindahan. Bahkan dalam disebutkan bahwa di antara kesibukan ahlul jannah apa? Dengan istrinya. Ya. Di antara kesibukan rutinitas ahlul jannah dengan istrinya. Ngapain ya? Pahamlah dengan istri. Ya. Dengan istri. Maka lihat, Nabi pun memberikan gambaran bahwa apa yang akan kita rasakan di surga cerminnya di dunia. Apa yang akan kita rasakan di surga cerminnya ataupun dasar cerminnya di dunia. Dari apa? Dari nikmat-nikmat dunia. Ketika seorang menjadikan dirinya, istrinya bagian dari surga dunia, maka insya Allah surga dunia tersebut akan dibawa sampai ke surga Allah, maksud di hari kiamat. Maka istri-istri yang dipelihara oleh laki-laki mukmin, dididiknya, ditarbiyah, diarahkan, dinasihati, dan dia taat kepada suaminya yang sebelumnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya, maka surga dunia ini akan ia bawa sampai di hari kiamat. Ya. Lihat Rasulullah SAW saja, beliau memiliki kenangan cinta pertama yang tidak pernah dilupakan meskipun pasangan telah meninggal dunia. Siapa? Khadijah. Ya, Khadijah. Ya. Kalaulah di dunia saja seorang kekasih ditinggal kekasihnya, merasa kehilangan dan rindu untuk bertemu, begitu pula di surga Allah. Kerinduan seorang laki-laki di surga Allah terhadap istrinya setiap saat, setiap saat. Iya. Kerinduan laki-laki mukmin di surga Allah terhadap istri-istri mereka setiap saat, bukan sebulan sekali. Maka rugi antum jika di dunia terhadap istrinya sebulan sekali. Ya, rugi. Ahlul jannah kerinduan terhadap kekasih setiap saat, dan puncak terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai Rabbnya. Ya. Jadi mereka diberikan istri-istri dari bidadari bermata jeli. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin, dan bentuk tubuh mereka atau bentuk fisik-fisik ahlul jannah seperti satu orang.
Maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan atau menjadikan ahlul jannah di surga itu fisik tubuh mereka sama semua. Kasurati Adam, seperti bentuk tubuh Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan seperti apa dalam hadis? Kita pernah menjelaskan ya, bahwa kata Nabi SAW bahwa Allah menciptakan Nabi Adam tuluhu situna dhira'an, tingginya 60 hasta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ahlul jannah seperti bapaknya Nabi Adam. Artinya kondisi ahlul jannah, fisik mereka, tinggi tubuh mereka seperti bapaknya Nabi Adam. Itu apa? Situna dhira'an. Dan saya pernah mengatakan bahwa kalau satu hasta ini segini, berarti setengah meter, 2 hasta 1 meter, 30 hasta berarti berapa? 60 hasta maksud saya. Situn itu 60. Situn dhira'an berarti berapa meter? 30 meteran. Semuanya sama. Wa in kanu fid dunya ikhtalafu ba'dhum ba'd, meskipun mereka di dunia satu sama lain berbeda-beda. Di dunia beda-beda enggak? Ada yang tinggi 170, ada yang 160, ada 150 gitu kan? Ya. Bahkan jujur aja antum para laki dulu ketika mau menikah, niteni enggak tinggi istrimu? Hah? Niteni enggak? Bohong kalau enggak niteni. Demi Allah, ana juga niteni. Istri pertama, kedua, tadi niteni berapa tingginya? Serius. Karena memang itu satu hal kenikmatan. Coba antum tingginya 170, istri antum 140. Minder enggak antum bawa istri? Ini lumrah. Ya. Karena memang tinggi pasangan itu bagian dari kenikmatan. Iya. Tinggi pasangan hidup itu bagian dari kenikmatan. Jadi tidak hanya cantik, tidak hanya solehah saja, termasuk tingginya pasangan bagian dari kenikmatan. Karena memang Allah menjadikan di surga pun pasangan-pasangan ahlul jannah fisik mereka sama tinggi. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam, itu apa? Tingginya situna dhira'an, 60 hasta atau 30 meteran. Antum jangan bayangkan di dunia. Kalau saya di dunia 30 ya beda, di dunia itu lagi ya. Surga beda lagi kaitannya. Karena nikmat surga, hakikat surga, mala ain ra'at kata Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata. Seperti apa hakikat surga? Tapi Allah dan Nabinya memberikan gambaran tentang nikmat-nikmat surga, gambarannya seperti apa, hakikatnya kelak di hari kiamat yang tahu. Terutama jika Allah menjadikan kita semua ahlul jannah, baru tahu. Ya. Sebagaimana tidak hanya ahlul jannah, dalam hadis yang pernah kita bahas juga bahwa ahlun nar juga sama. Jadi orang-orang yang kafir masuk neraka juga fisik mereka tidak kecil seperti mereka waktu di dunia. Dalam hadis Nabi mengatakan, la dirsatu ahlin nari akbaru min jabali Uhud, atau kama qala Nabi SAW. Sungguh gigi gerahamnya penghuni neraka lebih besar dari gunung Uhud. Nabi mengatakan, la dirsatu ahlun nari akbaru min jabali Uhud. Sungguh gigi gerahamnya saja, gigi gerahamnya orang-orang di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Gunung Uhud tahu kan? Besar. Kalau gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud, bagaimana kepalanya? Bagaimana fisiknya? Bagaimana pundak-pundak mereka? Karena ya Allah menjadikan juga para malaikat yang menjaga neraka lebih besar lagi. Sampai disebut dalam hadis juga yang pernah kita singgung juga bahwa lebarnya malaikat-malaikat yang menjaga neraka, jika seekor burung diterbangkan di pundak kanannya untuk sampai ke kiri, perjalanan burung 40 tahun belum sampai. Jika seekor burung diterbangkan dari pundak kanannya malaikat untuk sampai ke pundak kirinya, 40 tahun terbangnya burung belum sampai. Lihat malaikatnya saja. Ini sebuah gambaran juga bagi kita betapa ngerinya neraka jahanam, sebagaimana betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diantara poin tersebut. Kemudian berikutnya, terakhir ini katanya, terakhir kemarin kayak ini tadi. Berikutnya ada sedikit gambaran tentang penghuni surga yang tingkatannya paling bawah. Karena kita kan mengintip, berarti nggak secara detail saya jelaskan. Ini poin-poin intinya saja atau yang menjadi poin besarnya aja. Dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Imam
Muslim. Riwayat Imam Muslim menjelaskan tentang penghuni surga yang paling rendah. Yang artinya apa ya? Kan di surga itu kata Nabi, inna fil jannati mi'atu darajah, yang pernah dan sering kita sampaikan hadis ini. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. Nah, di konteks hadis yang akan saya bacakan di sini bahwa Nabi menjelaskan bagaimana gambaran, mengintip gambaran tentang ahlul jannah yang dia mendapatkan surga paling bawah. Paling bawah. Karena kan surga ke atas terus. Paling bawah. Hadis riwayat Imam Muslim, di mana dalam riwayat tersebut disebutkan sa'ala Musa rabbah. Sa'ala Musa rabbah. Kata Nabi, Nabi Musa pernah bertanya kepada Rabbnya. Apa yang ditanyakan? Ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Rabb, seperti apa ahlu surga, ahlul jannah yang dia mendapatkan tingkatnya paling bawah. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Rabb, dan yang meriwayatkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian maka Allah berkata, sebelumnya qala huwa rajulun yuji'u ba'dama udkhila ahlul jannah al-jannati. Ya disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengatakan orang yang akan masuk surga, orang yang mendapatkan surga paling akhir adalah orang yang dia terakhir keluar dari neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan akhiru man yakhruju minan nar. Karena gini, pernah kita singgung bahwa penduduk neraka itu kan dibagi dua, ya enggak? Yang pertama penduduk neraka asli, yaitu orang kafir. Penduduk neraka asli itu orang kafir, yang mereka di neraka itu kata Nabi la yamutuna wa la yahyaun. Penduduk neraka asli yaitu orang kafir, di neraka itu mereka tidak hidup tidak mati. Artinya mereka tidak hidup, maksudnya tidak mendapatkan nikmat secuil pun, karena hakikat hidup mendapat nikmat. Wala yamutun, dan mereka tidak mati karena azab neraka, tidak mati. Dan saya sering menyebutkan ayatnya di surah Fatir di ayat 36, kata Allah walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Surah Fatir ayat 36. Bagi orang-orang kafir, balasan di hari kiamat itu neraka jahanam kata Allah. Maka adab yang ditimpakan kepada mereka di neraka la yuqda alaihim, tidak membuat mereka binasa, fayamutu kemudian mati, enggak. Karena yang mengatakan di hadis tadi, wala yamutun, tidak mati orang-orang kafir di neraka. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, bahkan Allah mengatakan bahkan tidak diringankan sedikit pun. Kalaupun ada orang kafir yang diringankan adabnya, maka jawabannya hanya Abu Thalib, dan ini pernah kita bahas juga insyaallah. Itu pun atas dasar permintaan Nabi kepada Allah supaya diringankan adabnya. Sebagaimana riwayat dari Al-Abbas paman Nabi SAW, ketika mendapat berita bahwa Abu Thalib mati di atas kesyirikan, tidak mau beriman, maka Al-Abbas saudaranya Abu Thalib bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, madza tanfa'u li Abi Thalib? Wahai Rasulullah, apa yang kau bisa berikan manfaat buat Abu Thalib? Kata Nabi, huwal ana fi dhahdahi minan nar, bahwa Abu Thalib dia di dalam neraka jahanam. Laula ana, sekiranya aku tidak memohonkan ampun, maksud tidak apa? Sekiranya aku tidak memohonkan keringanan, maksudnya lakana fi darkil asfali minan nar, maka dia pasti ditempatkan di keraknya neraka dan jahanam. Itu Abu Thalib. Dan hadis sahih riwayat Muslim. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kalaupun ada orang kafir yang diringankan adab, hanya Abu Thalib, tidak pada lainnya. Karena Allah menjelaskan di keumuman ayat tadi surah Fatir ayat 36, tidak diringankan adab di neraka jahanam terhadap orang kafir, tidak. Pengecualian hanya Abu Thalib atas dasar hadis Nabi SAW tadi. Kemudian ada sebagian orang-orang yang dia harus mampir ke neraka. Mereka siapa mereka? Hum ahlul iman. Ada kelompok yang kedua yang mereka harus masuk neraka. Mereka itu ahlul iman, mereka itu aslinya orang beriman, cuman asbidunubihim, mereka harus terkena adab disebabkan dosa-dosa yang belum diampuni. Mereka harus mampir ke neraka, terkena adab neraka disebabkan dosa-dosa yang belum diampuni. Makanya lihat hikmah kita di dunia ini, amalan-amalan
ibadah yang Allah syariatkan, di antara keutamaan dasarnya ampunan Allah. Ingat, salat di antara keutamaan apa? Ampunan Allah dari segala dosa buat kita. Puasa juga sama, di antara keutamaan ibadah puasa ampun dari segala dosa. Apalagi zakat juga sama, di antara keutamaannya, di antara, berarti nggak yang ini, di antara keutamaan membayar zakat diampuni dosa-dosa. Apalagi haji juga sama, di antara keutamaan mengerjakan ibadah haji diampuni dosa-dosa. Infak, sedekah, termasuk duduk seperti ini dibaca ilmu, apa di antara keutamaannya? Pengampunan dosa. Duduknya saya, anda semua di masjid Allah dalam rangka majlis ilmu, di antara keutamaan yang pengampunan dosa dan permohonan ampun dari dosa-dosa. Dan seluruh amalan yang Allah syariatkan, yang Nabi contohkan, di antara keutamaan yang ampunan dosa, menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan kita itu terampuni dosa-dosanya sebelum apa? Mati. Karena kalau sudah mati urusannya beda. Meskipun demikian, jika ada orang mati membawa dosa, masih ada gak harapan untuk diampuni dosa? Masih gak? Masih. Dengan apa? Dengan istighfarnya orang-orang yang menyolatkan, kan gitu. Mungkin ada sebenarnya orang mati tidak sempat bertaubat, artinya pribadi dia sudah hilang kesempatan bertaubat, kan gitu kan, karena sudah mati, dicabut nyawanya. Tapi kesempatan mendapat ampunan masih ada. Dari apa? Istighfarul muslimin, permohonan ampun orang-orang beriman dari dosa-dosanya. Kan lihat di antara bacaan salat jenazah apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, kan gitu, wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, kan gitu. Menunjukkan bahwa apa? Allah betul-betul menginginkan ampunan dosa-dosa buat hamba-hambanya. Bahkan sampai pun dosa-dosa itu dosa besar, selain syirik tentunya, catatan selain syirik pun Allah menginginkan ampunan dosa bagi hambanya meskipun meninggal dunia. Sebagian mengatakan bahwa pelaku dosa besar terkadang bisa diampuni dosa-dosanya melalui perantara doanya anak yang saleh. Bisa. Makanya juga peran anak yang soleh mendoakan ayah ibu yang telah meninggal untuk diampunkan dosa-dosa juga peluangnya besar, seluruh amalan, ya. Nah, ada orang-orang yang harus mampir ke neraka karena dosa belum diampuni, artinya dia tidak layak mendapat ampunan. Kalau tidak layak berarti berhak mendapat azab, dan dia harus mampir ke neraka. Yang cukuplah yang pernah saya singgung di surah An-Naba. Secara umum, sebagian orang-orang yang harus mampir ke neraka itu labithina fi ahqaba, mampirnya ahqab itu zaman dari hikbah. Satu hikbah 80 tahun, minimal 3 hikbah. 80 tahun kali 3 berapa? 240 tahun. Itu pun waktu akhirat. Ini secara umum ya, secara umum. Artinya meskipun mereka lama diadab tapi tidak kekal. Nah, mereka harus keluar. Nah, keluarnya orang-orang yang mampir ke neraka juga beda-beda waktunya. Kan ada diadab, mungkin dia harus 10 tahun diadab. Ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, kan beda-beda sesuai dengan dosa. Nah, kata Nabi dalam hadis disebut dari Imam Muslim, orang-orang yang mendapatkan surga paling akhir atau paling bawah yaitu orang yang paling akhir keluar dari neraka. Ya. Orang yang paling apa? Akhir keluar dari neraka jahanam. Baik, di hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan, inilah alam akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan. Sungguh aku mengetahui seorang penduduk neraka yang keluar dan paling akhir keluar dari neraka, sebagaimana dia akan menjadi akhiru ahli jannah dukhulan. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di riwayat Imam Bukhari Nabi mengatakan, sungguh aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dialah yang akan mendapatkan surga paling bawah. Penduduk neraka yang terakhir dikeluarkan, berarti kan maksud penduduk neraka siapa? Bukan orang kafir ya, tapi orang yang masih memiliki iman. Dikeluarkan dari neraka karena memang masih memiliki iman, tapi dia paling akhir, sehingga kata Nabi, dia yang paling akhir keluar, dia pula yang paling bawah surganya. Paling bawah apa? Surganya. Kemudian yakhruju minan nari kabwa, dia keluar dari neraka dalam kondisi merangkak.
Fayaqulullah, dikatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Ketika dia keluar dari neraka, Allah mengatakan idhab fadkhulil jannah, pergilah masuk ke surga engkau, ya, pergilah dan masuklah engkau ke surga. Itu. Maka fadhahaba fadhahaba. Taib. Ini ada dua riwayat ya, riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Saya bacakan dua-duanya untuk saling melengkapi teksnya, lafadznya. Maka Allah perintahkan udkhulul jannah, masuklah engkau ke surga. Fayaqulu, dan dia mengatakan, si mukmin tadi yang terakhir keluar dari neraka, dia mengatakan, ay rabbi kaifa adkhul wa qad kaifa adkhul wa qad nazala an-nasu manazilahum. Ya Rabbi, bagaimana aku masuk ke surga sedangkan orang-orang telah mengambil semua tempat di surga. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, ketika diperintahkan untuk masuk surga, dia pun pergi. Sesampainya di surga, dia melihat surga telah penuh. Ini ada dua riwayat, saya bacakan dua riwayat ini, Muslim dan Bukhari. Ketika diperintahkan pergi, dia pun pergi sampai di depan surga, dia melihat surga telah penuh. Jadi apa bahasanya? Khuyyira ka'annahu qad mala'a. Dalam riwayat di Imam Bukhari, khuyyira fayukhayyalu ilaihi annahu qad mala'a. Jadi ketika si hamba tadi yang terakhir keluar surga, ketika sampai di surga, dihayalkan atau diperumpamakan seolah-olah surga telah penuh. Padahal kita tahu surga itu luas kan, seperti dalam surah Al-Isra, surah Ali Imran ayat 133, Allah menyebutkan surga itu apa? Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Di surah Al-A'raf ayat 133, Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian yang mana Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, Allah memberikan gambaran surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian saya, Anda, kita semua khawatir jika Allah mengatakan surga luasnya seluas langit dan bumi tetapi tidak ada tempat bagi kita. Naudzubillah, naudzubillah. Allah memberikan gambaran surga itu luasnya seluas langit dan bumi tetapi tidak ada tempat buat kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Padahal Allah mengatakan, wasari'u, bergegaslah supaya dapat ampunan Rabb kalian, karena Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kembali kepada hadis ini, ketika si mukmin tadi diperintahkan untuk masuk ke surga, sampai di depan pintu, fayukhayyalu annahu qad mala'a, dia dihayalkan atau dia merasa bahwa surga telah penuh, orang sudah mengambil semua tempat-tempat di surga. Maka dia pun kembali menghadap Allah, dia pun kembali menghadap Allah, fayarji'u, dia pun kembali menghadap Allah dan mengatakan, fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mala'. Dia kembali kepada Allah mengatakan, ya Rabbku, surga telah penuh. Fayaqulu, maka Allah pun berkata lagi yang kedua, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuk ke surga. Disuruh masuk, malah apa? Sudah penuh. Ini yang kedua kan. Maka Allah pun mengatakan, pergi dan masuk ke surga. Maka dia pun pergi lagi. Fayatiha, maka si mukmin tadi pun pergi untuk kedua kalinya. Fayatiha, dia pun sampai di depan surga. Fayukhayyalu ilaihi anha mala, maka tetap dihayalkan kepada dia seolah-olah surga telah penuh. Dan dia bingung lagi mau masuk kemana, sudah penuh surga. Maka dia pun kembali kepada Allah untuk yang keberapa? Kedua kali kan? Ya Rabbi wajadtuha mala, ya Rabbku, aku tetap mendapatkan surga ini nggak penuh, nggak ada tempat. Dalam riwayat disebutkan si hamba ini mulai sedih. Maka tetap Allah mengatakan yang ketiga, fayaqulu idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke surga. Tapi si hamba itu apa? Bingung mau pergi, karena sudah dua kali apa? Dia melihat penuh. Maka ketika terdiam, dikatakan kepada si hamba tersebut, kata Allah, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalihha, sungguh bagianmu di surga, fa innalaka mithlad dunya, sungguh bagianmu di surga seperti dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya. Ini yang ketiga kali ya, ketika Allah katakan
fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalnya, sungguh aku telah menyediakan nikmat surga seperti dunia dan seisinya, dan 10 kali lipatnya dunia. Ini yang paling terakhir loh. Maka mendengar jawaban dari Allah, si hamba itu heran. Dia mengatakan, au innalaka mithla asyrati amsali dunya, atau disebut dalam riwayat, bagimu 10 kali lipatnya dunia. Kemudian ketika dia mendengar pernyataan Allah bahwa dirinya telah disediakan surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya, kan kaget. Padahal dia sampai ke surga tadi, di depan pintu surga merasa apa sudah penuh, tapi Allah mengatakan bagimu di surga seperti dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya. Maka si hamba tadi mengatakan, fayaqulu, dia mengatakan kepada Allah, atas harumini ya Rabb, apakah engkau mengejekku ya Rabb? Dia merasa diejek sama Allah. Atas harumini ya Rabb, apakah engkau mengejekku ya Rabb? Kan luar biasa. Dalam riwayat, au tadhakuka minni wa antal malik. Dalam riwayat, apakah engkau mentertawaiku sedangkan engkau ini rajanya raja? Maka si hamba itu betul-betul heran luar biasa. Kemudian dalam hadis ini kelanjutan kata Nabi, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajiduhu. Sungguh kata Ibnu Mas'ud sebagai perawi hadis, ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Apa maksudnya? Ketika Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, Nabi sambil tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Menahan apa? Lucunya seorang mukmin yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir dapat surga paling rendah. Dia merasa heran, baginya di surga 10 kali lipatnya dunia dan seisinya, padahal dia paling akhir, paling bawah. Sehingga saking kaget dia mengatakan, atas harumin, apakah engkau mengejekku ya Rabb? Nah, kata sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdul Mas'ud, ketika si hamba ini berkata kepada Allah, apakah engkau mengejekku, Allah pun tertawa kepada tingkah si hamba ini. Kan dikasih nikmat malah merasa diejek, kan luar biasa. Dan kata Nabi, padahal itu adalah orang yang adna ahli jannah, padahal dia orang yang paling bawah tingkatan surganya, 10 kali lipatnya dunia. Di dunia saja ada orang kafir yang menguasai dunia 10 kali lipatnya? Nggak ada. Sekaya-kaya orang di Semarang, apakah menguasai seluruh tanah Semarang? Kan enggak kan? Ya, sekaya-kaya orang di Semarang, apakah dia menguasai seluruh tanah Semarang? Kan tidak. Tapi Nabi memberi gambaran melalui firman Allah, ahlul jannah yang paling rendah bagian di surga itu 10 kali lipatnya dunia dan seisinya. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, saya bacakan riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Ini lafaz riwayat yang lain ya, dua riwayat. Kata Nabi, orang yang terakhir masuk surga itu seorang yang dia berjalan menuju surga sambil merangkak, terkadang sambil berjalan. Di Nabi memberikan satu gambaran. Kan tadi di hadis yang kita bahas pertama, bahwa orang-orang rombongan pertama masuk surga seperti apa? Bulan purnama di malam purnama. Setelahnya bintang-bintang di langit. Nah, di hadis ini Nabi menjelaskan bagaimana kondisi gambaran orang yang terakhir masuk surga itu seperti apa dia berjalan. Kata Nabi, orang yang terakhir masuk surga itu fahuwa yamshi rajulun yamshi marratan. Dia terkadang berjalan, wa yakbu marratan, terkadang merangkak. Capek jalan merangkak. Kemudian watasfa'uhun naru marratan, terkadang dia terkena jilatan api neraka ketika melewati sirat tadi. Ketika melewati sirat dia apa? Terkena jilatan api neraka.
Atau dalam riwayat yang lain, dia setelah keluar dari surga, dari neraka, dia masih terkena jilatan api neraka. Ada dua penjelasan para ulama. Kan disebut dia yang paling akhir keluar dari neraka. Berarti kata para ulama, artinya dia keluar dari neraka, tetapi jilatan api neraka masih mengenai dirinya. Paham maksudnya? Ketika dia dikeluarkan dari neraka terakhir, tapi kobaran api neraka masih mengenai dirinya, masih terkena dirinya, sehingga dia harus merangkak, terkadang berjalan, terkadang merangkak, nah gitu, untuk menjauh dari neraka. Terkadang berjalan, terkadang merangkak, karena masih terkena jilatan api neraka. Mungkin ketika terkena dia langsung jatuh dan merangkak, jalan lagi, terkena, merangkak terus. Karena jangankan api neraka itu jauh, panasnya saja kita tahu kan, sering dengar hadisnya, panasnya api neraka, perjalanan 40 tahun itu sudah terasa. Panasnya api neraka, perjalanan 40 tahun untuk sampai itu sudah terasa panasnya. Itu panasnya. Jilatannya juga sama, jauh. Nah, di hadis ini bahwa orang yang terakhir keluar dari neraka, ketika keluar itu masih terkena jilatan api neraka, sehingga dia terkadang terjatuh, akhirnya merangkak dan berjalan. Kemudian fa'idha ma jawazaha, ketika betul-betul sampai, ketika betul-betul lewat, artinya ketika betul-betul apa? Neraka telah jauh. Artinya ketika dia betul-betul sudah tidak terkena jilatan api neraka, iltafata ilaiha, dia pun menoleh ke belakang. Ya Allah, neraka sudah selesai. Artinya selamat aku neraka. Iltafata ilaiha, dia pun menoleh ke belakang dari neraka yang ia tinggalkan. Dia menoleh. Ya. Dan dia mengatakan alhamdulillah, ya Allah, bebas. Selamat. Kondisi apa? Letih. Jalan merangkak, jalan merangkak. Faqala, ketika dia melihat neraka, setelah jauh dia menengok ke belakang, melihat neraka, dan dia mengatakan tabarakalladzi najjani minki, segala maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka. Dia memuji Allah. Yang diucapkan tabarakalladzi najjani minki ya nar, maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka. Karena neraka makhluk Allah. Ya, segala atau maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka. Dia merasa berbahagia karenanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Perhatikan, ini yang menjadi Nabi pun tertawa dan saya pun tertawa membaca hadis ini. Ketika dia selamat dan neraka telah ia tinggalkan jauh, dia memuji Allah, mengatakan tabarakalladzi najjani minki ya nar, maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka. Dan dia mengatakan dengan sumpah, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahdan minal awwalin wa akhirin, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah diberikan orang terdahulu dan orang yang paling akhir. Enggak paham antum? Nah, enggak ketawa, enggak paham antum. Anda ulangin hadisnya biar antum ketawa. Karena apa? Karena Allah tertawa, Nabi pun tertawa membaca hadis ini. Anda pun tertawa, antum enggak tertawa berarti enggak paham. Saya ulangin biar antum paham. Ketika dia sudah jauh dari neraka, ia menoleh ke belakang. Menoleh ke mana? Ke neraka. Karena sudah dipastikan tidak terkena jilatan lagi. Sambil memuji Allah, yang diucapkan apa? Tabarakalladzi najjani minki ya nar, maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka. Ya, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah diberikan orang-orang terdahulu dari yang paling akhir. Padahal dia orang yang paling akhir keluar dari neraka, yang lain sebagian tidak masuk neraka. Yang lain sebagian ahlul jannah mereka tidak sampai masuk neraka. Oh, dia masuk neraka. Kenapa? Saking bahagianya, lupa, dikiranya dia yang paling beruntung, padahal ada orang yang lebih beruntung dari dia. Tapi dia merasa aku adalah orang yang paling beruntung, tidak pernah diberikan kepada orang terdahulu dan yang paling akhir. Nggak tertawa juga. Kemudian ketika dia sudah selesai jauh dari neraka dan dia merasa bahagia dan memuji Allah, dia pun
lunglai artinya lemes, terduduk. Dikatakan kata Nabi SAW, faturfa'u lahu syajaratun, ketika dia sedang duduk sudah selamat dari jilatan api neraka, maka diangkatlah sebuah pohon, diperlihatkanlah sebuah pohon oleh Allah kepada si hamba ini, ya. Sehingga si hamba ini pun lihat pohon, ya. Si hamba ini apa? Melihat pohon, dan dia pengen berteduh di pohon itu. Dan dia mengatakan, fayaqulu ay Rabb, wahai Rabbku, adanini min hadhihi syajarah, ya Rabbku, dekatkan aku ke pohon itu. Dia pengen didekatkan. Adnini min hadhihi syajarah fala astadilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha, ya Rabbku, dekatkan aku ke pohon tersebut, aku pengen berteduh di pohon tersebut, dan aku pengen minum dari air yang ada di pohon tersebut. Sudah menggebu-gebu, pengen segera mendapatkan pohon tersebut. Fayaqulullah, maka Allah berkata kepada si hamba tadi yang sudah selamat dari jilatan api neraka, yang merasakan paling beruntung padahal tidak. Fayaqulullah, maka Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, jika aku berikan apa yang kau minta ini, aku khawatir kau minta yang lain. Ya, kata Allah, jika aku mengabulkan apa yang kau minta apa tadi? Didekatkan ke pohon tadi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, dekatkan aku ke pohon tersebut supaya bisa berteduh dan bisa minum dari air yang ada di pohon tersebut. Kata Allah, wahai anak Adam, in a'taitukaha, jika aku berikan apa yang kau minta ini, la'ali in a'taikaha sa'altani ghairaha, jika aku berikan apa yang kau minta, aku khawatir kau minta yang lain nanti. Apa jawaban si hamba tadi? Dia bersumpah. Si hamba ini jawabnya sumpah. Qala ya Rabb, la ya Rabb, tidak wahai Rabb, aku tidak akan minta yang lain, cukup pohon itu saja. Aku nggak akan minta pohon yang lain, cukup pohon itu saja. Ya, dia sudah ditanting sama Allah, jangan minta yang lain. Kata dia, la ya Rabb, aku nggak akan minta yang lain, cukup pohon itu saja. Wa yu'ahiduhu, kemudian si hamba tadi berjanji di hadapan Allah, an la yas'aluhu ghairaha, dia pun berjanji tidak akan meminta yang lain selain dari pohon itu. Sudah sumpah itu, janji di hadapan Allah. Tetapi kata Nabi, wa rabbuhu ya'dhiruhu, tetapi Rabbnya telah memaklumi. Paham maksudnya? Si hamba itu meminta dan bersumpah tidak akan minta yang lain, dan betul-betul bersumpah nggak akan minta yang lain, tapi Rabbnya telah memaklumi, pasti minta yang lain. Nah gitu maksudnya. Wa rabbuhu ya'dhiruhu, kata Nabi, Rabbnya telah memaklumi si hamba itu. Dan memang jangankan di akhirat, di dunia saja Allah banyak memaklumi kita, enggak? Nah, para jamaah, di dunia saja Allah banyak memaklumi kita, enggak? Banyak memaklumi kesalahan kita, enggak? Allah sering kita berbuat maksiat, Allah banyak memaklumi kita, sehingga meskipun maksiat, rezeki tetap lancar. Sahih? Sering kita berbuat kelalaian dalam beribadah kepada Allah, tapi Allah telah memaklumi kita dan Allah tetap memudahkan rezeki kita. Dan ini di dunia. Bagaimana di hari kiamat? Karena kata Nabi, ketika si hamba ini mengatakan, ya Allah, aku tidak akan minta yang lain demi Allah gitu, tapi kata Nabi, wa rabbuhu ya'dhiruhu, Rabbnya telah memaklumi. Sama di dunia saja kita sering, ya Allah, cukup aku minta dikabulkan si fulanah saja. Setelah menikah lihat, ternyata ada fulanah yang lain. Sahih? Di dunia ini Allah banyak memaklumi kita, sehingga apalagi di hari kiamat, wallahi di hari kiamat Allah lebih lagi memaklumi hamba-hambanya ketimbang di dunia. Karena jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dan jangan pernah menjustifikan seseorang yang berbuat dosa, engkau tidak mungkin dapat ampunan. Wallahi nggak boleh. Bisa jadi itu berbalik kepada dirinya. Nah, kelanjutan hadisnya. Dan Rabb yang memaluminya, kata Nabi. Maka disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi, Rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu la yara ma la sabralah. Rabbnya memaklumi si hamba tersebut karena dia tidak sabar pengen dapat nikmat tadi. Kan sering nggak kita di dunia ini ketika pengen nikmat nggak sabar? Sering nggak?
Sering nggak? Sering. Padahal nikmat dunia semu kan? Nikmat dunia tidak sempurna nikmat, tapi kita sering nggak sabar. Apalagi nikmat akhirat yang hakiki, yang bukan hayalan. Sehingga si hamba tadi merasa apa? Tidak sabar. Karena kata Nabi, wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu la sabra 'alaiha, dan Rabbnya telah memaklumi karena si hamba ini pasti tidak sabar untuk mendapatkan pohon tersebut. Padahal hanya pohon. Untuk apa? Berteduh. Bukan naik ke atas, hanya berteduh di bawah. Fayudnihi 'alaihi, maka Allah pun mendekatkan si hamba ke pohon tersebut. Ya. Allah pun apa? Mendekatkan, menyampaikan si hamba ini kepada pohon tersebut. Fayastadillu bidhilha, maka dia pun berteduh di bawah pohon tersebut dengan rindangnya pohon tersebut. Nah, ingat dalam hadis disebutkan dalam hadis bahwa naungan pohon di surga itu apa? Ditempuh perjalanan 100 tahun belum hilang. Dan pohon ini pohon di mana? Di luar surga, bukan dalam surga. Pohon yang disebut dalam hadis ini bukan di dalam surga, tapi di serami surga atau di luar surga. Ingat, ini belum masuk surga loh. Ini belum masuk surga. Ini proses mau masuk surga, masih di luar. Allah tampakkan apa? Pohon yang indah. Dan dia berjanji tidak akan minta yang lain, tapi Rabb yang memakluminya karena tidak sabar mendapatkan tersebut. Maka Allah pun dekatkan. Fayastadilu bidhilha, dia pun berteduh dengan pohon tersebut. Wa yashrabu min ma'iha, dan dia pun minum dari air tersebut. Setelah dia minum dan berteduh gini santai, kata Nabi, thumma turfa'u lahu syajaratan ukhra, kemudian Allah tampakkan pohon yang lain. Setelah berteduh, minum air, Allah tampakkan pohon yang lain yang lebih indah dari pohon itu, dari pohon yang pertama. Menggebu-gebu lagi. Hiya ahsanu minal ula, pohon kedua itu lebih baik dari pohon yang pertama. Maka lupalah janjinya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya Rabbi idnini min hadhihi syajara, ya Rabbku dekatkan aku ke pohon tadi yang ini, ya Allah. Ya Rabbi idnini minha, ya Allah dekatkan aku ke pohon yang ini, yang kedua ini, ya Rabb. La asraba min ma'iha, aku mau minum dari pohon yang kedua ini. Wa astadilu bidhilha, aku mau berteduh dari pohon yang kedua ini. La as'aluka ghairaha, aku enggak akan minta yang lain, sudah. Lucu kan? Lucu. Allah aja tertawa tingkah hamba ini, dan Nabi pun tertawa ketika menjelaskan hadis ini. Apa yang terjadi? Si hamba tadi minta didekatkan ke pohon yang kedua dan berteduh minum dari air pohon yang kedua. Maka Allah pun berkata untuk yang kedua kalinya. Fayaqulu, Allah berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha, bukankah engkau telah berjanji tidak akan minta yang lain? Bukankah engkau telah berjanji dan bersumpah tidak akan minta yang lain? Kemudian kata Allah, fayaqulu, dan Allah mengatakan, la'alli in adnaituka minha sa'altani ghairaha, demi Allah, jika kata Allah, jika aku dekatkan pohon yang kedua ini, aku khawatir kau pasti minta yang lain. Ini yang kedua, ya, yang kedua. Maka si hamba tadi kembali bersumpah. Kembali bersumpah dan berjanji di hadapan Allah. Fayuahiduhu, dia pun berjanji dan bersumpah di hadapan Allah, alla yas'aluhu ghairaha, dia tidak akan meminta permintaan yang lain, cukup yang kedua, padahal yang pertama sudah janji. Wa rabbuhu ya'dhiruhu, tapi Rabb tetap memaklumi si hamba, li'annahu la sabra 'alaiha, karena si hamba itu tidak sabar untuk melihat mendapatkan pohon yang kedua. Allah tetap memakluminya. Meskipun sudah bersumpah yang kedua kalinya. Fayudnihi minha, maka si hamba tersebut Allah dekatkan kepada pohon yang kedua. Fayastadilu bidhilha, dan dia pun berteduh di pohon tersebut. Wa yashrabu min ma'iha, dan dia minum dari pohon yang kedua tadi. Dan dia pun lega, selesai. Kata Nabi, "Tsumma tarfa'u lahu syajaratan 'inda babil jannah." Kemudian Allah pun perlihatkan pohon yang ketiga, dan pohon ketiga ini tepat dekat pintu surga. Allah pun apa? Setelah dia mendapatkan pohon yang kedua, malah sudah bersumpah di pohon yang pertama tidak akan minta. Setelah dapat pohon yang kedua dan dia mendapatkan minum dan berteduh, Allah perlihatkan pohon yang ketiga, dan pohon ketiga ini dekat dengan pintu surga. Berarti belum masuk kan? Belum. Thumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah.
Wahia ahsanu minal awalain, dan pohon yang ketiga ini lebih baik dari pohon pertama dan kedua. Lebih baik dari pohon pertama dan kedua. Lupa janji? Lupa lagi. Lupa lagi janji yang kedua. Kalau sudah bersumpah, fayaqulu, maka si hamba mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, adnini min hadhihi syajarah. Ya Allah, dekatkan lagi aku pohon yang ketiga ini. Luar biasa. La astadilu bidzilha, aku akan berteduh di bawah pohon tersebut, wa ashrabu min maiha, dan aku akan meminum dari pohon tersebut. La as'aluka ghairaha, aku tidak akan minta yang lainnya. Rabb, sudah. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni, bukankah kau telah berjanji kepadaku, an la tas'alani ghairaha, berjanji untuk kedua kalinya untuk tidak minta pohon, untuk tidak minta yang lain. Qala, si hamba berkata, bala ya Rabb, benar wahai Rabb, aku sudah bersumpah. Bala ya Rabb, benar ya Rabb, aku sudah bersumpah tidak minta yang lain. Bala ya Rabb, hadhihi la as'aluka ghairaha. Nah, aku tidak akan minta lain, dan cukup ini yang terakhir, yang ketiga ini. Dia mengatakan cukup ini yang terakhir, yang ketiga ini. Maka apa? Tetap kata Nabi, wa rabbuhu ya'dhiruhu, tetap Allah yang memaklumi si hamba itu. Meskipun banyak sumpah, Allah memaklumi, tidak akan diadab lagi. Karena sudah selamat dari adab kan? Kalau di dunia banyak sumpah, bisa diadab dari kiamat? Bisa. Tapi ini sumpahnya setelah selamat dari neraka, sehingga Allah memakluminya, nggak akan dikembalikan lagi ke neraka. Kan nyalahin sumpah. Di dunia kalau nyalahin sumpah, terkena adab nggak? Terkena. Tapi sumpahnya setelah selamat dari neraka, maka Allah tidak akan mungkin memasukkan dia ke neraka lagi, sedangkan dia telah diselamatkan dari neraka. Jadi kata Nabi, wa rabbuhu ya'dhiruhu, Rabbnya memakluminya. Ya. Kemudian fayudnihi ilaiha, maka Allah pun mendekatkan si hamba tadi kepada pohon yang ketiga. Di mana pohon ketiga ini dekat dengan pintu surga. Perhatikan. Fa idza adnahu minha, ketika sampai di pohon yang ketiga, Allah sampaikan di pohon ketiga. Beda lagi ceritanya. Kata Nabi, fa yasma'u aswati ahlil jannah, sampai di pohon ketiga dia mendengar suara orang-orang di surga sedang berbincang-bincang. Beda lagi. Sampai di pohon yang ketiga, dia mendengar orang-orang di surga sedang asik mendapatkan nikmat, mendengar suara mereka. Baru mendengar suara. Fayasma'u aswata ahlil jannah, dia mendengar suara orang-orang di surga. Fayaqulu, dan dia mengatakan, ay Rabbi adkhilniha, ya Allah sudah masuk aku ke surga ya Allah. Fadnilniha, ya Allah masuk aku ke surga. Sudah, aku nggak mau di pohon ini. Apa yang terjadi? Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma yasrini minka an yurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'ah. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, ma yasrini minka, tidaklah engkau wahai anak Adam mengingatkanmu. Maksudnya apa? Bukankah aku telah mengingatkanmu? Mayusrini artinya bukankah aku telah mengingatkanmu untuk tidak minta yang lain. Yusrini artinya meminta sesuatu yang lain. Sehingga kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma yusrini minka, wahai anak Adam, bukankah engkau berjanji untuk tidak minta yang lain? Kemudian dikatakan, tetapi aku selalu mengabulkan, an yurdika an utiyaka dunya, dan aku selalu mengabulkan apa yang kau ingin, padahal kau telah bersumpah tidak akan minta. Maka dikatakan kepada si hamba tadi, in a'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha, qala ya Rabb atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ketika si hamba minta dimasukkan ke surga, dan Allah mengatakan, bukankah kau telah meminta, berjanji tidak akan meminta yang lain? Tapi sungguh, kata Allah, aku meridhoimu dan aku berikan surga, yaitu dunia dan yang semisalnya. Ini diriwayat Imam Bukhari ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sungguh aku memberikan kepadamu surga dunia dan 10 kali lipatnya. Maksudnya Allah menyediakan nikmat di surga seperti dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya.
Maka mendengar Allah mengatakan demikian, si hamba mengatakan, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, apakah kau mengejekku padahal engkau ini rabbul alamin? Atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, ya Rabb, apakah engkau mengejekku ya Rabb padahal engkau ini rabbul alamin? Maka kata perawi hadis yaitu Abdullah bin Mas'ud, fadhahika Ibnu Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud tertawa terpingkal-pingkal. Maksudnya tertawa saking lucunya melihat keadaan si hamba seperti ini. Faqala ala tas'aluni mimma adhaku, kata Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan hadis ini kepada para jamaah, kepada sahabat-sahabatnya, tidakkah kau bertanya kenapa aku tertawa? Siapa ini? Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis ini, ketika menyampaikan hadis ini kepada jamaahnya, tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Faqalu, maka jamaahnya berkata, bima tadhak, kenapa kau tertawa ya Abdullah bin Mas'ud? Qala hakadha dhahikan Nabi SAW, begitulah Nabi tertawa ketika menyampaikan hadis ini kepada kami. Kata Abdul Mas'ud, begitulah Nabi tertawa ketika menyampaikan hadis ini kepada kami, dan aku pun tertawa. Faqalu, dan kami pun pernah bertanya kepada Nabi ketika menyampaikan hadis ini, mimma tadhaku ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, min dihki rabbil alamin, aku tertawa karena Rabbku tertawa terhadap si hamba ini. Aku tertawa karena Rabbku tertawa terhadap si hamba ini. Hina qal, ketika si hamba mengatakan, atastahzi'uni wa anta rabbul alamin, apakah engkau mengejekku ya Rabb padahal engkau rabbul alamin? Dan Allah pun tertawa atas ucapan si hamba. Paham? Dan Allah pun tertawa atas ucapan si hamba. Maka Nabi pun tertawa karena Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap hamba ini. Kemudian inilah astahzi'u minka, maka Allah pun mengatakan kepada si hamba tadi, sungguh aku tidak mentertawaimu, atau sungguh aku tidak mengejekmu. La astahzi'u mink, sungguh aku tidak mengejekmu wahai hambaku, walakinni, akan tetapi, ala ma asya'u qadir, apa yang ku kehendaki pasti terjadi. Begitulah Nabi memberikan gambaran orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga, dan paling akhir tingkatannya di surga, yaitu seperti dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan? Anak kasih pertanyaan hari ini, monggo. Ini kayaknya agak kurang fit kalau sampai malam saya, hidung saya mampet. Ada yang bertanya? Silakan, satu aja. Tidak ada ya? Pertemuan berikutnya lanjut mengintip surga atau selesai? Hah? Oh gitu, ikut silabus. Berarti lanjut lagi biar penasaran bertambah. Insya Allah di pertemuan akan datang kita masih lanjut tentang mengintip gambaran nikmat surga, insya Allah ta'ala. Semoga sering ngintip menjadi tambah bergebu-gebu, maksudnya surga Allah. Kita cukupkan karena terserang saya kurang enak badan kalau lanjut. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya para jamaah, mungkin sedikit info bagi yang mungkin pengen umroh. Saya mungkin mau buka umroh tanggal 23 Oktober. Yang mau bergabung silakan bisa hubungi saya. Bagi yang mau ikut umroh tanggal 23 Oktober. Jazakallah khairan.